Hai teman-teman prakerja, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu cara membuat cafe latte dan cappuccino. Di sini kita sudah menyediakan 2 espresso yang tadi kita buat. Lalu ada alat dan bahan yang harus teman-teman siapkan sebelum membuat latte dan cappuccino. Pertama, siapkan milk jug, dimana sini teman-teman bisa menggunakan milk jug yang cocok untuk teman-teman gunakan. Ada milk jug yang ukuran kecil yaitu 350 ml, atau yang akan saya gunakan ini 600 ml. Dan gunakan susu segar atau fresh milk ya, yang mereknya direkomendasikan bila teman-teman ingin menghasilkan latte art ya, art gambar yang baik agar tidak mudah pecah. Di sini saya menggunakan susu segar pasteurisasi dari salah satu brand Diamond. Oke, kita buat aja teman-teman. Oke, pertama saya akan buat cafe latte. Di sini saya akan jelaskan dulu perbedaan antara cafe latte dan cappuccino. Ya, jadi cafe latte dan cappuccino itu pertama bedanya ada pada tekstur foamnya, dimana cafe latte itu memiliki tekstur foam yang tipis, tidak setebal cappuccino. Dan yang kedua, dari perbedaan rasanya, cafe latte itu lebih terasa susu atau milky. Karena kenapa? Latte adalah bahasa Italia yang artinya adalah susu, sementara cappuccino itu lebih menonjolkan rasa kopinya. Di situ dia memiliki busa yang tebal sehingga susu yang digunakan sedikit dan kopi yang digunakan sama, tapi rasa cappuccino kopinya lebih tebal. Baik teman-teman, kita mulai lebih dahulu cara pembuatan cafe latte. Ya, di sini saya menggunakan mesin semi auto, di mana tekanannya sudah cukup baik. Karena bila teman-teman ingin membuat cafe latte yang proper, yang bagus, gunakanlah mesin dengan tekanan steamer yang kuat seperti ini, agar ketika nanti teman-teman melakukan steaming, ya hasilnya bisa dengan maksimal. Ya, di sini saya akan menjelaskan teknik steaming susu ya, dimana teman-teman akan membagi 4 titik ya di masing-masing sudutnya. Jadi akan ada 3 teknik. Pertama yaitu stretching, dimana memasukkan udara ke dalam susu sehingga nanti susu akan berbuih kenaikan 10 hingga 20%. Lalu yang kedua, lakukan teknik rounding, dimana busa dan susu itu harus kita membuat jadi satu. Dan yang ketiga, kita menentukan suhu dari susu yang kita steam, yaitu sehangat 55 derajat hingga 65 derajat. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja. Oke, teknik pertama kita lakukan stretching. Di sini bisa dari suaranya teman-teman dengar. Ya, biasanya stretching itu terdengar dari suara desisan. Oke, yang kedua kita mulai rounding. Jadi suara desisan sudah tidak ada, berubah menjadi pusaran. Dan yang ketiga kita mencari suhu 55 hingga 65 derajat. Oke, cukup saya di sini mencari suhu 55 derajat agar terasa hangat. Teman-teman bisa melihat dari kenaikannya kurang lebih 20 hingga 30%, dan tekstur susunya ya dia shiny ya, warnanya mengkilap. Oke, kita mulai cepat-cepat langsung dieksekusi ya teman-teman, karena agar susu tidak menjadi bubbling. Saya sih akan membuat basic low. Oke, lakukan mixing, lalu tuang di tengah atas. Oke, cafe latte. Dan yang kedua, saya akan membuat cappuccino.
ya, dimana saya akan mulai tambah lagi foamingnya ya, karena ini dari tekstur foamnya ini tipis, maka kita mulai tambahkan susu dan kita mulai steaming lagi. Jadi lakukan seperti tadi, kita mulai injek, lalu tambahkan udaranya, lalu rounding dan cari suhunya. Oke, di sini foam akan lebih tebal. Ada teknik cappuccino art atau ada teknik untuk cappuccino klasik. Di sini akan saya buat yang art dengan bentuk yang sama. Oke, kita mulai saja. Oke, buihnya terlihat dia lebih tebal. Oke, inilah perbedaan antara cappuccino dan cafe latte. Perbedaannya akan saya presentasikan di video berikutnya.